Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifandra Aulia Ramadi dengan NIM 20108520034. Akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Sekuritisasi Isu Imigran Muslim di Amerika Serikat pada masa pemerintahan Donald Trump. Kita lanjut ke latar belakang penelitian. Menurut Global Commission on International Migration, sekitar 60% imigran dunia berada di negara maju. Tercatat sebanyak 1 juta imigran memasuki perbatasan AS setiap tahunnya. Isu imigran merupakan isu yang sensitif karena berdampak terhadap dinamika sosial, ekonomi, budaya, dan juga politik suatu negara. Sebagai respon, pada tahun 1986, AS mengeluarkan kebijakan Immigration Reform and Control Act sebagai titik awal imigrasi yang lebih selektif. 15 tahun kemudian, tragedi 9/11 menjadi titik transformasi besar-besaran kebijakan imigrasi menjadi lebih restriktif. Sebagai respon ancaman terorisme, kebijakan War on Terror pada masa Presiden George Bush diluncurkan sebagai serangan balasan terhadap terorisme global, berdampak kuat terhadap fenomena Islamofobia di Amerika Serikat. Hubungan antara imigran Muslim dan pemerintah Amerika Serikat mengalami fase naik turun karena pergantian kepemimpinan membawa model pendekatan yang berbeda. Pada masa kampanye, tanggal 7 Desember 2015, Trump secara eksplisit menyatakan Muslim represent extraordinary influx of hatred and danger coming into our country. Pernyataan bermuatan Islamofobia tersebut menggiring persepsi publik yang salah terhadap Islam dan juga terorisme. Menurut Council on American Muslim, terjadi kenaikan Islamofobia sebesar 6 hingga 7% akibat pernyataan radikal Trump. Tidak berselang lama, setelah Trump resmi menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, Trump menandatangani Perintah Eksekutif 13769 atau yang dikenal juga dengan kebijakan travel ban pertama, menangguhkan larangan perjalanan penerbangan terhadap 7 negara Muslim yang ada di regional Timur Tengah, yaitu Iran, Irak, Libya, Suriah, Yaman, Sudan, dan juga Somalia. Namun, Muslim yang dianggap Trump sebagai faktor ancaman ini berbanding terbalik dengan fakta yang ada. Menurut data Cato Institute, probabilitas kasus kematian oleh aksi teror dari imigran sebesar 1 berbanding 4,3 juta per tahun. Sementara itu, probabilitas kasus kematian akibat tindakan kriminalitas hanya sebesar 1 berbanding 20.134 per tahun. Dengan demikian, peluang tahunan kematian akibat kasus kriminalitas 316 kali lebih besar daripada kasus kematian akibat terorisme. Sehingga penetapan kebijakan travel ban dinilai tidak memiliki urgensi yang kuat dan memaksakan pengecualian secara menyeluruh daripada menganalisis keamanan individu para imigran. Di situ merupakan letak klaim diskriminasi daripada kontrol perbatasan yang sah. Negara juga seharusnya menjadi tempat menjamin keamanan, malah melakukan tindakan diskriminasi. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah false perception antara terorisme dan imigran Muslim. Adanya anggapan yang salah antara keterkaitan terorisme dan imigran Muslim. Kedua, sekuritisasi Trump menggunakan narasi Muslim terorisme sebagai ancaman keamanan nasional. Tiga, travel ban secara eksplisit melarang imigran dari 7 negara Muslim. Pertanyaan penelitian ini yaitu, bagaimana sekuritisasi isu imigran Muslim di Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump? Tujuan penelitian ini yaitu mengkaji sekuritisasi terhadap isu imigran Muslim di Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump. Manfaat dari penelitian ini yaitu secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk pengembangan penelitian serupa di masa depan, khususnya dalam bidang kajian sekuritisasi. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran kepada masyarakat dan akademisi terkait bagaimana proses terjadinya sekuritisasi di suatu negara. Studi pustaka dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Kerangka konseptual yang dipakai yaitu menggunakan teori sekuritisasi yang dicetuskan Barry Buzan, Oli Weifer, dan Jack DeWelde dalam buku yang berjudul Security: A New Framework for Analysis tahun 1998 atau disebut juga dengan mazhab Copenhagen School. Sekuritisasi ini merupakan upaya konstruksi suatu isu dengan keamanan sebagai alasan utama dan melibatkan peran pemerintah mempolitisasi sehingga melegitimasi uh, persetujuan audiens untuk mengambil respon di luar politik normal atau mengambil langkah yang ekstrim. Dalam sekuritisasi terhadap 3 tahapan isu, ada yang pertama itu non-politicized, di mana isu ini telah ada di masyarakat
Namun ya sebatas itu saja. Yang kedua itu politicize ketika isu tersebut telah diangkat ke pemerintahan oleh politisi. Intinya dipolitisasi. Yang ketiga ini tahap akhirnya itu adalah securitize, di mana terjadinya respon kebijakan darurat mengsekuritisasi isu atau isu. Dalam proses sekuritisasi, tindakan untuk membingkai suatu isu sehingga dipahami secara kolektif sebagai sebuah ancaman ini dapat digunakan oleh aktor sekuritisasi dengan menggunakan medium bahasa, yaitu speech act. Speech act ini merupakan uh, tindak tutur di mana apa yang diucapkan itu sebagai sebuah keharusan yang dilaksanakan gitu. Komponen utamanya itu pertama ada referent objects, objek yang terancam. Yang kedua, securitizing actors sebagai pihak yang memiliki peran krusial dalam mensekuritisasi sebuah isu. Yang ketiga, existential threat, isu eksistensial apa yang ingin dibangun. Yang keempat adalah functional actors. Functional actors ini secara tidak langsung berdampak terhadap proses sekuritisasi. Dalam hal ini adalah media. Yang kelima itu audience yang ingin dicapai suara legitimasinya. Berikut adalah dua tahapan utama dalam sekuritisasi, yaitu tahap pemunculan isu dan juga tahap meyakinkan audiens. Di mana dalam tahap pemunculan isu ini, existential threat, referent objects, dan functional actors ini menggunakan peran securitizing actors, speech act tadi, untuk melegitimasi tindakan luar biasa yang disetujui oleh audiens. Metode penelitian yang itu pertama adalah jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model descriptive analysis. Penelitian ini dibatasi sejak masa kampanye Trump tahun 2015 karena pada masa itulah pertama kali Trump mengeluarkan Speech Act terhadap imigran Muslim hingga ia menjabat tahun 2018 hingga masa jabatan tahun 2018, maksudnya ini ketika kebijakan travel ban dicetuskan. Unit dan level analisis yaitu unit analisisnya sekuritisasi isu imigran Muslim Amerika Serikat. Unit eksplanasinya adalah persepsi ancaman imigran Muslim dengan di level analisis berada di tingkat negara Amerika Serikat. Pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan, library research, menggunakan data sekunder. Teknik analisis data yang pertama itu menggunakan reduksi data, yang kedua penyajian data, dan juga yang ketiga menarik kesimpulan. Sistematika penulisan yang pertama dari bab 1 adalah pendahuluan, bab 2 yaitu persepsi ancaman imigran muslim di Amerika Serikat pada masa pemerintahan Donald Trump, bab 3 kebijakan pemerintahan Donald Trump sebagai sekuritisasi isu imigran muslim, pada bab 3 akan secara spesifik membahas kebijakan yang mengarah terhadap imigran muslim. Yang keempat yaitu bab 4 analisis sekuritisasi isu imigran muslim di Amerika Serikat pada masa pemerintahan Donald Trump. Gunakan teori sekuritisasi tadi. Bab kelima yaitu penutup. Selanjutnya yaitu bab 2, bagaimana persepsi ancaman Donald Trump terhadap imigran muslim di Amerika Serikat. Yang pertama 2.1 akan membahas bagaimana sejarah keberadaan imigran muslim di Amerika Serikat. Mengapa kita membahas sejarah keberadaan imigran muslim di Amerika Serikat? Dikarenakan sejarah ini penting untuk melihat bagaimana posisi imigran muslim di dalam komposisi masyarakat Amerika Serikat. Jadi diketahui bahwasanya muslim ini telah menjakan kaki di Amerika Serikat di gelombang besar yaitu transatlantic slave trade pada abad 1500 hingga 1800. Pendirian institusi Islam Moorish Science Temple dan Nation of Islam di era modern merupakan legitimasi kuat keberadaan Muslim. Tokoh penting seperti Elijah Muhammad, Malcolm X, dan Muhammad Ali berperan dalam menyebarkan Islam di Amerika Serikat. Berkembangnya agama Islam di Amerika Serikat mendorong pendirian masjid di beberapa daerah. Puncaknya ketika 28 Juni 1957, di mana Presiden Eisenhower diundang untuk menghadiri peresmian masjid. Ini merupakan tindakan yang krusial, karena kan ini menandai legitimasi pengakuan politik bahwasanya Muslim itu adalah bagian dari Amerika Serikat. 2.2 itu Islamofobia sebelum tragedi 9/11. Islamofobia sudah
telah ada sejak lama, bahkan sebelum tragedi 9/11 menjadi dipopulerkan bahwasanya terorisme itu berkaitan dengan imigran Muslim. Pada Runnymede Cross Report tahun 1997 telah menggambarkan bahwasanya Islamofobia itu merupakan ketakutan tidak berdasar terhadap Islam di Eropa. Hal ini juga dipengaruhi dengan bagaimana pandangan orientalisme yang disebutkan Edward Said, yaitu bagaimana bangsa Barat melihat Timur dengan pandangan pesimistik terhadap Islam. Khaled Beydoun juga mengatakan bahwasanya di tiap eh, negara penafsiran Islamofobia ini berbeda-beda tergantung dengan konteksnya. Di Eropa, Islamofobia itu berkaitan dengan ancaman imigran. Sementara kalau misalnya di Amerika Serikat, Islamofobia itu seringkali diasosiasikan dengan penafsiran ancaman terorisme. 2.3 yaitu Islamofobia pasca tragedi 9/11. Ini merupakan peristiwa yang menandai perubahan terorisme modern, mendefinisikan ulang makna terorisme yang mulai diasosiasikan dengan agama yaitu Islam. Kebijakan Global War on Terror sebagai respons serangan terhadap eh, terorisme pada masa Bush ini juga melanggengkan bagaimana Islamofobia telah mengakar di masyarakat Amerika Serikat. Namun, Bush ketika melaksanakan kebijakan war on terror tersebut, dia menegaskan bahwasannya kebijakan ini bukanlah kebijakan yang menyasar Muslim, namun ini menyasar kepada kelompok terorisme. 2.4 yaitu pernyataan Trump terkait imigran Muslim sejak masa kampanye hingga terpilih menjadi presiden. Kampanye Trump ini terbagi secara langsung dan juga tidak langsung. Secara langsung, Trump ini yang paling krusial yaitu bagaimana ia bertahun-tahun selalu mendorong pejabat-pejabat Amerika Serikat menggunakan frasa radikal Islamic terrorism yang secara tidak langsung seperti mengasosiasikan bahwasanya Muslim ini berkaitan dengan gerakan radikalis. Ketika terjadinya serangan penembakan di tragedi San Bernardino pada tahun 2015 dan juga di Orlando 2016, penyerang yang tersebut diketahui terafiliasi dengan gerakan Islam radikal, yaitu ISIS. Ketika itu juga Trump mengeluarkan respon sebagai eh, ia melihat ada ancaman keamanan oleh imigran Muslim. Dia mengatakan total complete shutdown of Muslim and juga suspend immigration into US. Trump seringkali menggunakan frase frasa bernada Islamofobia, baik secara kampanye langsung maupun tidak langsung, dari masa kampanye hingga ia menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, dia menggunakan Twitter juga sebagai medianya dalam menyampaikan retorika anti-imigran Muslim Amerika Serikat. 2.5 itu persepsi imigran Muslim sebagai ancaman oleh Donald Trump. Yang pertama yaitu Trump melihat kemunduran AS akibat imigran. Yang kedua yaitu bagaimana keinginan Trump mengembalikan kejayaan Amerika Serikat. Yang ketiga, Muslim ini berkaitan dengan serangan teror di AS dan juga memiliki potensi ancaman. Sehingga ini menyebabkan kemunduran Amerika Serikat dari sisi keamanan nasional. Keempat, Trump konsisten mengonstruksi citra Muslim sebagai ancaman. Selanjutnya yaitu bab 3, bagaimana kebijakan Donald Trump terhadap isu imigran Muslim di Amerika Serikat. 3.1 yaitu kebijakan imigrasi America First Policy. Kebijakan America First Policy merupakan induk dari kebijakan luar negeri dan juga dalam negeri yang diusung oleh Trump. Di mana kebijakan America First Policy ini pada intinya mengutamakan kepentingan Amerika Serikat akan memajukan Amerika Serikat yang pada artinya itu hanya akan berfokus pada Amerika Serikat itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan slogan Make America Great Again atau yang kita juga dikenal dengan MAGA, restorasi kejayaan Amerika Serikat tingkat global. Kebijakan ini dipengaruhi oleh paham nativisme dan juga populisme. 3.2 yaitu implementasi kebijakan travel ban terhadap imigran Muslim.
Pada travel ban terdapat sebenarnya ada 4 kebijakan travel ban, itu travel ban 1, 2, 3, 4. Namun kebijakan yang secara langsung krusial menyasar Muslim, dan penelitian ini peneliti menemukan bahwasanya hanya kebijakan travel ban 1 sampai 3, di mana travel ban pertama ini adalah pertama kali Donald Trump mention 7 negara Muslim dalam kebijakan travel ban larang perjalanan karena dinilai memiliki ancaman keamanan terorisme, yaitu negara tersebut adalah Suriah, Iran, Libya, Irak, Yaman, Sudan, dan juga Somalia. Pada travel ban kedua, untuk menghindari kekacauan di bandara akibat penetapan kebijakan travel ban pertama, para pemegang green card dan juga visa resmi diizinkan memasuki AS. Karena sebelumnya imigran dari 7 negara tersebut tidak, meskipun telah memiliki green card dan juga visa resmi, dilarang memasuki AS. Pada travel ban ketiga ini, travel ban memperluas cakupan dan sifat pembatasan yang sebelumnya sementara menjadi permanen, dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan negara terhadap standar keamanan yang diminta AS. Jika negara tersebut menyanggupi persyaratan keamanan yang diminta oleh Amerika Serikat, maka ia berpotensi untuk dihilangkan dari daftar travel ban. 3.3, bagaimana dinamika imigran Muslim di Amerika Serikat ini memiliki hubungan yang naik turun ya. Hal ini karena setiap periode pemerintahan memiliki pendekatan yang berbeda. Pada pemerintahan George W. Bush, di mana Islamofobia ini sangat mulai marak ya, karena 9/11 ini benar mentransformasi image imigran Muslim menjadi buruk. Pada pemerintahan selanjutnya, Obama berusaha merestorasi citra imigran Muslim dengan memberlakukan kebijakan imigrasi yang lebih terbuka dan tidak intimidatif. Selanjutnya, pada masa Trump, berkebalikan dengan masa Obama, Trump memberlakukan kebijakan sekuritasi berupa penetapan kebijakan travel ban terhadap negara-negara Muslim. Hal ini ditengarai tanpa adanya peristiwa besar yang terjadi seperti halnya Bush memberlakukan kebijakan War on Terror. 3.4, peran media massa dalam membentuk persepsi publik. Media internasional ini secara masif memberikan perhatian terhadap gerakan kelompok ekstremis sepanjang 2015 karena menaiknya ketegangan di konflik di Timur Tengah dan juga kemunculan organisasi ISIS, Islamic State of Iraq and Syria. Bertepatan dengan pemilu Amerika Serikat, topik imigran dan juga keamanan nasional menjadi isu politik utama media nasional. Media konservatif membingkai Muslim sebagai ancaman dengan narasi Islam radikal, dan krisis pengungsi menyoroti potensi adanya infiltrasi teroris di antara para pengungsi. 3.5, dampak kebijakan imigrasi Trump terhadap masyarakat domestik dan internasional. Di masyarakat domestik jelas sekali siapa yang terdampak, yaitu adalah imigran Muslim. Tidak hanya imigran Muslim, namun juga masyarakat AS yang beragama Islam. Mereka merasa terancam akibat retorika Trump. Di dunia internasional, Trumpisme ini berdampak pada pendudukan Zionis di Palestina yang terus berlanjut. Ketegangan konflik nuklir Iran akibat Amerika Serikat mencabut diri dari perjanjian JCPOA. Yang terakhir yaitu keberlanjutan kerjasama Amerika Serikat dengan Arab Saudi ini mengabaikan isu bahwasannya Arab Saudi melakukan pelanggaran HAM, yaitu salah satunya pembunuhan terhadap jurnalis Jamal Khashoggi yang aktif mengkritik kebijakan pemerintahan Saudi. Selanjutnya, bab 4, sekuritisasi isu imigran Muslim Amerika Serikat periode pemerintahan Donald Trump. 4.1, ancaman eksistensial imigran Muslim di Amerika Serikat. Terdapat praktik self-referential, yaitu imigran Muslim ini yang sebelumnya tidak terlalu bermuatan keamanan. Lalu pemerintahan Trump memposisikan imigran Muslim ini sebagai ancaman eksistensial terhadap keamanan nasional. Jelas kebijakan ini, jelas praktek ini, hal ini menyalahi kredo Amerika Serikat sebagai bangsa yang beragam, yang seharusnya keberagaman tersebut dibawa oleh imigran ini dipandang sebagai sebuah aset, bukanlah sebagai beban. Hal ini bertolak belakang dengan pemerintahan Trump. 4.2, bagaimana diskursus keamanan Trump terhadap ancaman imigran Muslim, di mana keamanan nasional merupakan referential objects dalam analisis sekuritisasi. Terorisme ini sebenarnya di Amerika Serikat telah lama berkembang. Pada sebelumnya, pra 9/11, terorisme itu identik dengan perang dingin.
Namun di era modern, ketika terjadi 9/11, kebetulan yang di pelakunya merupakan gerakan radikal yang mengatasnamakan diri dengan Islam, maka secara tidak langsung terorisme era modern berkaitan dengan Muslim. Bagaimana Republikan, Trump, dan juga konservatisme ini memiliki pandangan pesimistik terhadap imigran, di mana Trump membangun Speech Act, politik identitas di antara para pendukungnya, menciptakan diskursus politik we versus them, antara we yang dimaksud di sini sebagai bangsa natif, maksudnya orang kulit putih Amerika Serikat, versus them, imigran. Retorika anti-Muslim Trump meraih trending topik di Twitter, memudahkannya meraih lebih banyak audiens. 4.3, bagaimana peran media konservatif dalam membingkai isu imigran Muslim. Media dalam hal ini berperan sebagai functional actor. Functional actor ini secara tidak langsung terlibat dalam proses sekuritisasi dan berperan penting dalam memahami suatu isu atau wacana politik yang berdampak menggiring opini publik. Media di Amerika Serikat sendiri itu diketahui terpolarisasi atas dua spektrum ideologis antara media konservatif versus media liberal. Media konservatif yang mendukung kebijakan Trump, yaitu Fox News, Breitbart, dan The Daily Caller, seringkali melancarkan serangan terhadap imigran Muslim. Sementara itu media liberal seperti New York Times, CNN, MSNBC cenderung kritis dan membela hak-hak kelompok imigran. 4.4, bagaimana pemerintah Amerika Serikat sebagai aktor sekuritisasi. Trump merupakan aktor utama dalam sekuritisasi dan didukung oleh SpaceX sejumlah pejabat publik yang mewakili pemerintahan Amerika Serikat dan ditujukan sejak SpaceX ini dilaksanakan sejak kampanye Trump pada tahun 2015, seperti total complete and shutdown of Muslim entering our country sebagai respon Trump ketika terjadinya serangan penembakan di Bernardino dan Orlando yang diketahui pelakunya terafiliasi dengan ISIS. Pemerintahan AS era Trump juga tercenderung untuk membesar-besarkan isu imigran, dan juga isu ini merupakan prioritas kebijakan National Security Strategy atau NS Amerika Serikat periode Trump. Meskipun tidak ada peristiwa besar yang mendorong pemerintahan Trump mengambil kebijakan imigrasi seperti halnya tragedi 9/11. 4.5, yaitu legitimasi audiens terhadap sekuritisasi imigran Muslim. Bagaimana legitimasi kebijakan sekuritisasi terhadap imigran Muslim, yaitu melalui dukungan elektoral terpilihnya Trump sebagai Presiden Amerika Serikat dan juga dilaksanakannya kebijakan travel ban. Selanjutnya, bab 5, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah mengkaji bagaimana isu imigran disekuritisasi oleh pemerintahan Donald Trump dengan menggunakan teori sekuritisasi atau bahasa Copenhagen. Proses sekuritisasi dianalisis melalai 5 elemen utama, yaitu objek referensial, aktor sekuritisasi, ancaman eksistensial, aktor fungsional, dan juga audiens. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwasannya pemerintah AS memposisikan isu imigran, khususnya imigran Muslim, sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Proses ini dimulai sejak masa kampanye, di mana isu imigran ini dijadikan agenda utama dan diperkuat oleh peran media. Selanjutnya, tahap persuasi dilakukan melalui berbagai pidato resmi dan juga legitimasi melalui kebijakan luar biasa, yaitu travel ban terhadap 7 negara Muslim sebagai bentuk darurat, aksi darurat pendekatan keamanan diambil pemerintahan Trump. Selanjutnya itu kritik dan saran. Peneliti menyadari masih terdapat kekurangan dalam penelitian ini. Kebijakan travel ban tetap berlanjut bahkan ketika menghadapi legal challenge di pengadilan dengan iterasi kebijakan travel ban hingga 3 kali, yaitu travel ban 1, 2, 3, hingga berakhirnya kepresidenan Trump. Dan Trump menjabat kembali menjadi Presiden Amerika Serikat ke-47 pada 20 Januari 2025. Bahwasanya peneliti menyarankan untuk mengkaji kembali bagaimana penetapan travel ban di periode kedua pemerintahan Donald Trump. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.